Sabda TV. Ungkapan tadi yaitu abghadul halali ilallahi talaq. Perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala tapi halal itu adalah talak. Kalau dikatakan hadis maka hadisnya adalah hadis dhaif. Tapi maknanya benar karena memang kalau kita melihat kriteria ataupun untuk bisa terjadi talak itu sulit. Bahkan kalau ada tahapan-tahapan ketika masih baru ada sedikit pertikaian, percekcokan, itu nggak bisa langsung terjadi karena nanti ada kirim utusan dari keluarga supaya akur lagi gitu. Nah tadi kalau kita lihat saja untuk menjatuhkan talak itu bukan hal yang mudah. Karena kalau tidak kita jatuh pada talak bid'ah. Syaratnya harus dalam keadaan bersih. Belum digauli oleh suaminya. Jangan macam-macam udah digauli kemudian main talak, nggak bisa. Atau dalam sedang haid. Ini juga talak bid'ah, nggak boleh. Berarti kan nggak gampang itu kan. Nggak gampang. Dan ketika misalkan terjadi dalam keadaan hamil atau bersih belum digauli oleh suaminya, nggak boleh kemana? Nggak boleh pergi, nggak boleh keluar dari rumah suaminya. Berarti syariat ini menginginkan jangan sampai terjadi. Kalaupun terjadi tetap harus nunggu dulu. Yang namanya orang satu rumah gitu ya. Pagi ke dapur ketemu nyenggol. Ketemu lama-lama nyenggol juga gitu kan. Jadi ini menunjukkan talak itu adalah hal yang sangat dibenci dan juga dihindari. Ini merupakan satu-satunya jalan yang paling terakhir ketika suami istri sudah tidak bisa menegakkan agama Allah, sudah nggak bisa bareng-bareng ibadah. Kalau masih bisa, ya tadi saling Makanya ungkapan tadi dalam bahasa Arabnya abghadul halali ilallahi at-talaq. Namun itu adalah hadis dhaif. Jadi sebetulnya kita tidak sedang berhujjah atau bahkan mengamalkan hadis dhaif. Karena namanya hadis dhaif kita tahu. Kalau seandainya berkaitan dengan hukum maka tidak bisa digunakan sebagai hujjah, apalagi dalam masalah akidah. Nah, sini yang menjadi patokan kenapa disebut maknanya sahih? Ya, karena maknanya memang benar, tapi kita tidak mengamalkan hadis tersebut karena maqasid syariah ataupun syariat itu sudah ada hukum-hukumnya. Jadi tidak sedang mengamalkan hadis dhaif tersebut. Allahu a'lam.